Aku memulai challenge ini dengan 3 harapan yang cukup besar. Berhenti craving, pencernaan yang lebih sehat, dan kulit glowing. Karena itu, aku menghabiskan 2 kali lipat budget makanku dari biasanya, makan 2 kali lipat lebih banyak dari porsiku biasa, dan makan dengan menu yang itu-itu aja. Setiap hari aku menanyakan hal yang sama. Is it worth it? Okay, let's start from apa yang kurang dari dietku sebelumnya. Kalau dilihat secara kualitas, pola makanku bisa dibilang cukup baik. Aku selalu makan real food, bahkan gak pernah lagi makan mie instan, sosis nugget, dan temen-temennya. Tapi kalau secara kuantitas, aku masih sama seperti most of Indonesian people, kita kekurangan banyak sekali protein. Padahal kekurangan protein bisa memicu semua masalah yang sebenarnya pengen aku perbaiki. Kayak misalnya kulit glowing, rambut rontok, nafsu makan kacau, mood naik turun. Ini aku baru bicara tentang makronutriensnya. Kita belum bicara tentang mikronya kayak vitamin, zinc, mineral. So, bisa dibilang aku punya banyak PR. Jadi, kali ini aku akan mencoba makan dengan mempertimbangkan kebutuhan tubuhku akan protein, karbo kompleks, lemak sehat, vitamin, mineral, dan mikronutrients lainnya. Menunya cukup simpel dan kumakan setiap hari dengan sedikit perubahan variasi. Hal pertama yang tentu berubah adalah budget dan list bahan belanjaku. Untuk totalnya akan aku rekap di belakang, dan untuk bahan belanja, this is my first time nyari minyak olive oil, and I don't know, there's a lot of brand in here. Ada beberapa hal yang baru aku cicipi pertama kali seumur hidupku, karena selama ini aku merasa tidak butuh makan makanan ini, plus harganya yang tidak terlalu ramah di kantong. I will test it for the first time. Greek yogurt. I don't like it. Perubahan makanan ini membuatku jadi lebih teliti membandingkan harga. Aku seperti hidup di 2 dunia, pasar dan supermarket. Buah pir lebih murah di supermarket, sisanya semua yang segar-segar aku prefer beli di pasar. Sekarang kita di supermarket lagi, tapi ini beda. Aku mau beli yogurt, beras, dan teman-temannya. Berlama-lama di depan rak minyak kelapa, bukan lagi di rak chips dan wafer, menurutku adalah sebuah adegan dewasa. Dan tahu menavigasikan mau beli apa, di mana, dan kenapa mungkin adalah tanda lain kalau eksperimen ini membuat aku semakin dewasa. Karena pertimbangan harga, beberapa hal prefer ku beli di toko online. Aku baru beli chia seed dan juga nuts, kacang-kacangannya. Kita cek. Oke. Aku belinya di Nuris. Hai, kita akan buat sup untuk 5 hari ke depan. Jadi tadi aku beli 5 buah paha ayam. Ini kayaknya lebih dari 100 gram per paha ayam. So, ini cukup untuk 5 hari ke depan. Setiap makan siang, dan aku tadi juga beli cheese. Jadi setiap makan siang itu kita ada 2 protein, ini dan ini. Hari ini kayaknya aku udah habis 300.000 untuk belanja keperluan makan untuk seminggu ini, and I'm so overwhelmed. Biasanya 1 minggu itu paling 150.000, tapi kali ini kita double. Hopefully it works because I put a lot of money in it. Jadi setiap hari itu kita mencoba untuk memenuhi, let's say 65 sampai 80 gram protein. Itu goals utamanya, protein dulu, baru sisanya kayak karbo, itu harus kompleks, jadi jangan nasi putih. Di situ serat, nih serat dan lainnya. Jadi satu hari aku harus makan segini banyak serat, belum buah dan lemak sehat. Jadi ini aku akan dimanjakan oleh makanan. Okay, everything is done. Ini bisa sampai 5 hari, ini 6, ini paling 4 hari aja. And that's it. Bisa dibilang aku cukup menikmati perubahan ini. Aku mulai menyukai rasa yogurt, tetap deg-degan setiap kali membuka alpukat,
dan membuktikan sendiri ternyata makan 4 telur setiap hari tidak membuat kita bisulan. Setelah berpikir panjang, aku juga membeli beberapa alat untuk mempermudahku memasak. Hai, aku beli beberapa alat tempur untuk bulan ini. Include spatula. Aku belum pernah punya ini di sini. Jadi aku biasa pakai sendok biasa. Jadi kemarin ini harganya 5.000, 3.000 apa 5.000 juga ya, dan ini 12.000. Selain itu aku juga beli ini adalah alat kukus dan juga alat berebus telur, karena like every single day aku makan 4 telur. It turns out so small than I thought. Ada tutupnya, so cute. Setelah ada kukusan ini, aku jadi bisa ninggalin telur yang sedang aku rebus sembari ke pasar ataupun olahraga. Dan mengukus sayur jadi jauh lebih mudah dan praktis. Aku baru datang dari supermarket dan hari ini alpukatnya naik banget. Minggu lalu harganya masih 31.000, sekarang udah 44.000 per kilo. It takes a lot of my money. Aku udah beli pir untuk 1 minggu ke depan. Dan aku mau makan lagi. Tadi kita makan, tapi aku makan sekedarnya aja sebagai formalitas aja biar sembari rapat sama teman-teman. Tapi proteinnya masih kurang, jadi aku akan makan ayam tapi nggak pakai nasi, sama aku masih ada sisa salmon. Hari ini aku makan brokoli. Mungkin PR terbesarnya itu adalah mengubah mindset udah makan sama udah cukup makan, karena sampai sekarang pun aku masih mikir kayak, is it too much? Ini kebanyakan nggak ya? Padahal secara nutrisi mungkin hari itu kita makannya kurang banget, banyak makan karbo aja, mungkin seratnya nggak ada. Maybe it's relearn, belajar ulang apa itu makan, kenapa kita harus makan, definisi cukup. Nah, aku bener-bener ngerasa ini ya definisi naik level ya. Bicara soal biaya, bagi sebagian orang 55.000 per hari mungkin hanya setara dengan secangkir kopi, atau mungkin bagi yang lain setara dengan biaya makan sekeluarga. Di setiap fase prioritas hidup kita mungkin berbeda-beda, tapi kita sama-sama butuh tubuh dan jiwa yang kuat untuk menopang mimpi dan tujuan kita. Jadi jangan sampai sakit ya. Aku merasa menemukan sesuatu, bahwa obat craving itu adalah memenuhi kebutuhan makan protein. It's just my hypothesis, tapi sampai sejauh ini aku belum ada craving apapun. Not sugar, not gorengan, not tepung-tepungan, cookies. Aku nggak ada kepikiran itu bahkan. Karena dari pagi aku sudah merasa sangat full, sampai siang juga aku sangat full. Sorenya biasanya aku makan buah, snack kayak pir, pepaya, and then malamnya ditutup dengan ubi, telur, dan olive oil. Kapan aku harus craving? Dan kenapa? Kayak there is no room for craving anymore. It's not that simple, right? Right? Ini tanggal 13, so hampir 2 minggu aku menjalani makan seperti ini, dan menurutku dengan ada menu tetap ini sangat membantu. Jadi kita punya patokan gimana cara memenuhi protein hariannya. Di hari masak besar untuk meal prep, aku biasanya mengalokasikan waktu kurang lebih 1 jam. Menu utamanya hampir selalu sama, paha ayam, diungkep atau di sup. Menu pelengkapnya yang berubah tiap minggu, kayak cumi, sarden, kepala salmon. Setiap makan, aku hanya perlu memanaskan mereka, sedangkan yang fresh kumasak setiap hari hanyalah sayur. Kadang ku tumis dan kadang ku kukus. Ini kira-kira menu aku minggu ini. Aku tinggal manasin, jadi waktu 1 jam itu paling cuma ketika masak. Besoknya tinggal 30 menit aja untuk makan. Di awal-awal aku merasa gak akan bisa menghabiskan semua makanan ini. Look at this, it's so pretty, but aku gak tahu menghabiskannya nanti gimana nih. Masih belum terbiasa dengan semangkuk sayur. It's a lot.
Tapi buktinya aku nggak pernah menyisakan mereka dan end up dengan perut kekenyangan. Setiap makan aku merasa puas dan cukup. Karena dari awal mungkin aku yang hanya membatasi pikiranku. Hari ini aku makan pakai tangan. Karena, I don't know why, tapi kalau setiap aku merasa rindu rumah atau pengen pulang gitu, makan pakai tangan itu kayak mengobati sedikit rindunya. Dengan porsi ini, aku juga belajar makan untuk tidak terburu-buru dan mencoba hadir tanpa distraksi HP ataupun konten-konten lain. Akhirnya aku menyelesaikan tantangan 30 hari makan optimal tanpa gula dan tepung. Aku juga udah coba rekap di laptopku. Pengeluaranku untuk makan meningkat dari bulan lalu sekitar 1.200.000. Kalau sekarang, pengeluaranku bertambah menjadi 1.677.000. Tidak ada pengeluaran untuk makan di luar dan juga cemilan. Nah, itu dia pengeluaranku 1 bulan ini. So, is it worth it? Kita akan bahas satu-satu. Surprisingly, bulan ini aku nggak ada makan gula dan tepung-tepungan. Bahkan ketika ada yang menawarkan, kemarin kita pergi ke satu sekolah, ditawarin kemarin itu ya, bulat-bulat itu onde-onde, habis itu donat kayaknya, aku tetap memilih tidak. Bukan karena aku punya kekuatan superpower, tapi memang nggak ada nafsu untuk makan hal tersebut. Aku nggak tahu nih, apa karena motivasiku masih terlalu tinggi, atau karena memang aku merasa kenyang aja dari pagi sampai malam. Aku memastikan kebutuhanku akan makanan itu terpenuhi, jadi nggak ada tuh tiba-tiba pengen gula atau asupan energi yang cepat. Yang kedua, pencernaan. Kalau boleh jujur, minggu pertama dan kedua itu aku ngerasa kurang nyaman karena perutku kembung. Aku banyak banget buang angin. Kayaknya sih tetanggaku di bawah juga sadar. Dan katanya menurut ChatGPT itu sangat normal karena aku sedang berada pada masa peralihan. Jadi ada perubahan komposisi bakteri baik dan bakteri buruk. Menurutku itu benar karena sekarang semuanya kembali normal lagi. Plus BAB ku juga sangat lancar sekarang ini. Bentuk dan warnanya juga approve. Nah, kita bahas tentang kulit. To be honest, aku belum merasakan perubahan yang signifikan. Itu yang membuat aku kadang ragu, ini bener gak sih? Ada gak sih sebenarnya progresnya? Katanya kulit kita ini butuh sekitar 28-45 hari untuk menuntaskan satu cycle dia beregenerasi. So, rasanya gak adil kalau aku judge sekarang. Goalsku selanjutnya adalah aku akan meneruskan untuk tetap makan di level optimal ini sampai 100 hari ke depan. Minimal 100 hari ke depan. Setelah itu baru nanti kita akan kembali cari kesimpulan dan memutuskan apakah ini worth it atau tidak. Kenapa harus 100 hari ke depan? Karena disitulah sweet spot untuk melihat apakah benar-benar ada perubahan di kulitku atau tidak. Mungkin aku nggak akan se-ekstrim 30 hari belakangan, tapi aku akan make sure kalau aku tetap sugar free dan tepung free. Begitu juga aku tetap mengoptimalkan makananku seperti protein, lemak sehat, karbo kompleks, dan juga serat. I think in the end of the day, this is the reality. Nggak ada yang instan. Dan kalaupun ada yang mengiming-imingi perubahan kulit atau perubahan yang instan, kita harus questioning that again. Karena secara alami, memang tubuh kita punya waktu untuk beregenerasi. And I think that's the point of slow living. We take times to heal. I just need to be more patient about it. Tapi menurutku kalian gak harus nunggu hasilku dulu untuk mulai, karena sepanjang 30 hari ini yang aku rasain adalah hal-hal yang positif untuk diriku sendiri. Aku juga bisa bilang malah dengan adanya tantangan ini, aku jadi lebih teratur makannya. Aku gak harus pusing-pusing harus makan apa, di mana. Semuanya jadi lebih teratur dan aku ngerasa jauh lebih bertanggung jawab dengan diriku sendiri. So, itu dia ceritaku kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, please comment in this comment section below. And ketemu-ketemu lagi ya.